Baik, selamat pagi. Mohon izin untuk menyampaikan hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan atau P2KB di bidang penyakit infeksi tropis terabaikan. Sebagai pendahuluan, kita ketahui bahwa tenaga kesehatan memegang teguh prinsip pendidikan yang berkelanjutan atau kita sebut sebagai long life learning yang dapat dicapai salah satunya melalui program pengembangan pendidikan keprofesian yang berkelanjutan. Di mana program P2KB pada dasarnya merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk melakukan suatu pembinaan atau oversight secara bersistem yang dapat meningkatkan dan mengembangkan ranah pengetahuan atau ranah knowledge, ranah keterampilan atau ranah skill, kemudian ranah sikap atau attitude, agar senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik. Di mana salah satunya pemanfaatan teknologi dari teknologi enhanced learning untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan P2KB semakin banyak digunakan. Salah satunya ialah melalui pemanfaatan dari web conferencing. Kita ketahui bahwa penyakit tropis infeksi merupakan penyakit infeksi yang banyak ditemukan di daerah berikem tropis yang dapat disebabkan oleh dari suatu infeksi baik itu virus, bakteri maupun jamur dan parasit. Di mana WHO dalam bukunya mencanangkan suatu pemberantasan penyakit tropis infeksi pada tahun 2030. Sehingga penulis ingin mengadakan suatu pengabdian kepada masyarakat terkait di bidang penyakit infeksi tropis terabaikan. Di mana metode pelaksanaan dalam PKM ini ialah khalayak sasarannya ialah tenaga kesehatan pada wilayah di Bali dengan menggunakan metode pelaksanaan yaitu FGD dan juga ceramah. Dengan metode evaluasi yang digunakan ialah metode presensi, kemudian evaluasi baik itu pre dan post test, kemudian tanya jawab. Di mana pendanaan dari PKM ini ialah menggunakan dana DIPA pengabdian kepada masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha nomor 182 UN 4816 PM 2023. Berikut merupakan hasil dan pembahasan dari pengabdian kepada masyarakat, di mana kegiatan-kegiatannya dapat dijabarkan pada hasil tabel berikut, di mana kegiatan yang pertama yaitu FGD penentuan subtopik, penentuan pemateri, penyusunan TOR, dan pembuatan susunan acara. Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan SKP ke ID wilayah, kemudian dilanjutkan dengan penyebaran informasi P2KB melalui beberapa platform media sosial. Kemudian dilanjutkan dengan acara puncak P2KB, di mana di sini dilaksanakan secara hybrid, yaitu secara daring maupun luring, di mana pada metode luring menggunakan ruang seminar Fakultas Kedokteran Uniksa. Di sini menghadirkan beberapa pemateri, yaitu yang pemateri pertama ialah Dr. Clarissa SPFM, dengan judul materi ialah penerapan kodeki pada pemanfaatan penanganan penyakit infeksi tropis. Kemudian pemateri kedua ialah Dr. Ajik Dityanusa, DTMH dan FCTM, SP Parka yang membawakan materi dengan judul Research Update in Clinical Parasitology. Kemudian pemateri ketiga ialah Dr. Iwayan Adi Pranata Esken yang membawakan materi Policy Guidelines on Improving Research for HIV and Tuberculosis in Indonesia. Kemudian pemateri yang keempat ialah Profesor Dr. Insinyur Endang Sutriswati Rahayu MS dengan judul materi yang dibawakan adalah The Development of Probiotics and its Therapeutical Challenge in for Health in Indonesia. Kemudian kegiatan kelima ialah refleksi dari kegiatan P2KB yang telah dilaksanakan. Adapun hasil dan pembahasan, presensi dihadiri oleh 217 orang peserta yang terdaftar dengan 100% kehadiran. Pre dan post test di mana pre-test sebesar 64,1 plus minus 3,4 dan post test ialah sebesar 88,3 plus minus 7,3. Sehingga di sini nampak peningkatan dari hasil pre dan post test. Tanya jawab berlangsung secara kondusif setelah penyampaian materi secara langsung melalui kolom komentar. Ini merupakan hasil dan pembahasan yaitu bukti-bukti pelaksanaan baik secara hybrid yaitu secara daring dan pelaksanaan secara luring. Berikut merupakan cuplikan dari pelaksanaan P2KB.
Baik, sekian, presentasi dari pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih.